Shalom, saudara-saudara, kita pada hari ini merayakan Jumat Agung. Sebab itu biar kita benar-benar persiapkan hati kita, biar supaya Tuhan ajar kita pada hari Jumat Agung ini. Tema kita adalah arti kematian Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami urapan-Mu Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan, supaya kami dapat mengikuti hidup menurut firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua acara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, biar hamba-Mu menjadi bagian dari mulut-Mu, menyampaikan sabda-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara, tema kita adalah arti kematian Yesus. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 44. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dan dari mereka kira-kira 1/4 batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudaraku, kalau kita renungkan Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus, Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia disalibkan di luar kota Yerusalem. Sesudah 6 jam yang mengerikan tergantung di kayu salib, yaitu kira-kira dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Lalu kemudian dia mati. Dia menyelesaikan penebusan buat kita. Saudaraku, Yesus malam sebelum Yesus mati di salib, ia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Hari sudah sangat larut, sudah tengah malam. Ia tinggalkan 8 murid di pinggir taman, dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes masuk lebih dalam. Dalam Markus 14 ayat 33 itu dikatakan, ia sangat takut dan gentar. Sampai dia berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saudaraku, dia berdoa, sekiranya mungkin biar cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu lah Bapa yang jadi. Saudaraku, kata dalam bahasa Yunani itu, yaitu perulupos, yang dia katakan hatiku sangat sedih, diliputi kesengsaraan. Gelombang kesedihan melanda dia, sampai peluh atau keringatnya itu menetes ke tanah seperti itu darah. Dan saudaraku, mengapa Tuhan Yesus takut? Mengapa Yesus sedih? Saudaraku, ini bukan penderitaan jasmani. Sebab ada banyak martir-martir. Mereka maju, mereka disiksa secara jasmani. Mereka tetap semangat. Tapi mengapa Yesus takut? Pasti ada rahasia di balik ini semua. Kita kembali kepada Taman Eden.
Saudaraku, di Taman Eden, Tuhan berkata kepada Adam, semua buah pohon di taman ini boleh engkau makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang benar, baik dan salah. Pohon pengetahuan yang benar dan yang salah. Saudaraku, waktu itu Tuhan berkata, apabila pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita semua tahu ceritanya bahwa Adam tidak langsung mati. Adam masih hidup sampai 930 tahun baru dia mati. Apakah proses kematian itu begitu lama? Saudaraku, pasti ada sesuatu. Karena itu bukan mati jasmani, tetapi rohnya yang mati. Nah, saudaraku, ada dua macam kematian. Ada kematian jasmani, yaitu tubuh ini mati, lalu rohnya akan meninggalkan tubuh ini. Dan yang kedua adalah kematian roh. Dan semua orang tanpa Kristus, rohnya mati. Sebab dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Saudaraku, maut apa ini? Adalah mati yang kedua. Bukan mati yang tubuh ini, jasmani. Tetapi mati rohnya mati. Yaitu apabila penghukuman nanti, penghakiman datang dan dia dilemparkan ke dalam lautan api, kata kitab Wahyu, itu adalah mati yang kedua. Itulah yang dikatakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudaraku, kematian jasmani itu rohnya tidak mati. Tetapi ada kematian roh, kematian rohani, yaitu mati kekal. Nah, saudaraku, kalau kita lihat bahwa Efesus 2 ayat 1, kemudian kita lompat ayat 4 dan 5. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu ayat 1. Kemudian ayat 4 dan 5. Dikatakan bahwa firman Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, saudaraku, ini dikatakan dulu kamu mati. Padahal semua belum mati. Padahal semua masih sehat-sehat. Ya, apa itu yang dikatakan firman Tuhan? Dulu kamu mati. Adalah mati rohani. Mati rohnya. Nah, saudaraku, apakah kematian Yesus secara jasmani dapat menebus kematian roh kita? Saudaraku, coba bayangkan kalau Yesus matinya itu jasmani, hanya jasmani, itu tidak bisa menebus kematian roh. Nah, saudaraku, yang ditakuti oleh Yesus adalah, ini poin yang sangat penting, adalah kematian rohani. Rohnya mati. Pada waktu Yesus mati, itu mati jasmani dan mati rohnya mati. Nah, saudaraku, kita baca itu di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Ibrani 5 ayat 7 dan 8.
Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan, yaitu Yesus, dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudaraku, Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan bahwa Dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan Dia didengarkan karena Dia taat. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan di sini bahwa mengapa Yesus takut? Karena Dia harus mati secara rohani. Mati jasmani, mati rohani. Dia harus mati secara roh, secara spiritual untuk menebus kematian roh kita. Saudaraku, Yesus mati secara jasmani dan rohani. Saudaraku, ini poin yang penting lagi, yaitu Yesus sedang mempertaruhkan hidup kekalnya. Dia Allah 100%. Dia juga manusia 100%. Dan sebagai Allah, Dia memiliki hidup yang kekal. Saudaraku, sekarang Dia harus mempertaruhkan hidup kekalnya itu untuk Dia harus mati secara roh. Allah itu roh. Dan kalau Dia mati secara roh, itu dahsyat luar biasa. Dia mau memberi dirinya untuk mati secara roh untuk kita. Nah, saudaraku, sebetulnya Dia mempertaruhkan kemuliaan. Dia kemuliaan kekalnya. Dia mempertaruhkan semuanya, hidup kekalnya hanya untuk kita. Yesus melepaskan keilahiannya. Dia menganggap kesetaraan dengan Allah, yaitu kata firman Tuhan dalam Filipi 2, itu sebagai milik yang Dia tidak pertahankan. Jadi Dia lepaskan itu. Makanya Dia terima mati rohnya. Saudaraku, Dia dengan sadar Dia mau lakukan itu. Sebab Yesus berkata bahwa aku memberikan nyawaku. Aku yang beri nyawaku. Dan aku juga menerimanya kembali. Nah, saudaraku, jadi kita lihat pengorbanan Yesus. Mengapa? Karena Dia harus melawan kodratnya. Dia punya hidup yang kekal. Dia memiliki hidup yang kekal. Dia tidak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Tetapi Dia harus mati. Mati rohnya. Nah, saudaraku, lalu kemudian Yesus yang tidak berdosa, tidak bercacat, Dia dijadikan dosa bagi kita. Pada waktu Dia tergantung di kayu salib, Dia dijadikan dosa bagi kita. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dibuat Allah menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku, kekudusan
tidak dapat bercampur dengan dosa. Firman Tuhan berkata tentang pasangan hidup. Dikatakan persamaan apakah yang terdapat antara Bait Allah dan Bilal? Persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Karena dua ini tidak bisa bercampur. Dikatakan bahwa persamaan apakah yang terdapat antara terang dengan kegelapan. Ini dua tidak bisa bercampur. Nah, saudaraku, itu sebabnya Yesus yang tidak berdosa, dia harus terima dosa kita. Saudaraku, pada waktu Maria mendapat kunjungan dari malaikat Gabriel, itu Gabriel mengatakan kepada Maria, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Yesus itu kudus. Yesus itu anak Allah. Yesus itu kebal dosa. Yesus itu tidak dapat bercampur dengan dosa. Dan saudaraku, dia relakan dosa menimpa dia. Dia relakan dosa itu, dia dijadikan dosa untuk menyelamatkan kita. Saudara, ada seorang hamba Tuhan misionari, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa orang berdosa tidak boleh masuk dalam surga? Dia bertanya Tuhan, satu waktu dia bermimpi. Dia bermimpi ada seorang berdosa. Itu dibawa oleh malaikat Tuhan masuk ke dalam surga. Dan begitu dia masuk ke dalam surga, lalu dia berteriak-teriak, aduh sakit, aduh keluarkan aku dari sini, sakit. Saudaraku, karena dosa tidak bisa bertemu dengan Allah, dengan kekudusan. Saudara, bayangkan apa yang Yesus hadapi. Dia yang tidak bercela, dia yang tidak berdosa, dia ditimpakan dosa kita itu kepada tubuhnya. Bagaimana penderitaannya. Bagaimana dia sangat-sangat menderita. Sampai Yesaya berkata bahwa buruk rupanya. Tidak ada orang mengindahkan dia. Dan orang tidak mengenal dia lagi. Karena begitu besar penderitaannya. Saudaraku, dia harus melawan kodrat. Dia yang adanya hidup kekal. Dia harus menerima kematian. Mati roh. Allah adalah roh dan itu rohnya itu mati. Saudaraku, itu sebabnya dikatakan tadi firman Tuhan. Bahwa dia berdoa supaya Allah membangkitkan dia. Karena dia mati. Dan saudaraku, kekudusan dia harus bercampur dengan dosa. Sangat menyakitkan. Nah saudaraku, itu Yesus buat kita. Lalu yang berikutnya saudaraku, Yesus telah menjadi kutuk bagi kita. Dan itu kita bisa baca di dalam Ulangan pasal 21. Ayat 22 dan 23. Penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik
pusakamu. Jadi orang yang tergantung di kayu salib itu terkutuk oleh Allah. Saudaraku, itu yang Yesus hadapi. Dia telah menjadi kutuk bagi kita. Kata kutuk ini dalam bahasa aslinya katara, bahasa Yunani. Dan itu artinya orang yang terkutuk. Itu artinya di dalam 2 Petrus 2 ayat 14. Itu arti dari orang terkutuk adalah dikutuk oleh Allah, mengalami kebinasaan kekal. Orang-orang yang memang sudah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling gelap buat mereka. Saudaraku, orang yang sudah diperuntukkan untuk dibinasakan sepenuhnya. Itu arti terkutuk. Nah, saudaraku, kata kutuk dalam bahasa Ibrani haram, yaitu orang yang masuk dalam kebinasaan sepenuhnya, dihancurkan sepenuhnya tanpa harapan untuk dipulihkan, dan orang itu akan dilenyapkan dan dibinasakan. Saudara bayangkan, itulah kita dulu sebelum kita mengenal Yesus. Tetapi Yesus telah mengambil itu. Yesus mengambil kutuk itu kepada dirinya, tergantung di kayu salib. Saudaraku, apa yang Tuhan Yesus buat luar biasa untuk kita. Lalu kemudian, saudaraku, Yesus yang terakhir, Yesus ditinggalkan Allah karena dia dijadikan dosa. Saudaraku, waktu Yesus di atas kayu salib, ada perkataan Yesus yang disampaikan, 7 perkataan Yesus. Salah satunya adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa pada waktu ia dijadikan dosa ganti kita. Allah meninggalkan seseorang kalau di dalam Alkitab selalu karena dosa. Kita bisa baca di dalam Perjanjian Lama bahwa kalau berdosa, kalau durhaka kepada Allah, maka Allah meninggalkan. Saudaraku, Allah meninggalkan Yesus karena dia dijadikan dosa bagi kita. Semua dosa kita ditimpakan kepada tubuhnya di kayu salib. Yesus berkata, sebetulnya Yesus dan Bapa itu satu. Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Saudaraku, Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan Bapa. Karena Bapa dan Yesus itu satu. Nah, sekarang Bapa meninggalkan Yesus. Saudaraku, kita bisa baca di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 dalam ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudaraku, di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Sebetulnya Yesus dengan Bapa satu. Tetapi pada saat Yesus tergantung di kayu salib, Bapa meninggalkan Yesus. Karena dosa kita ditimpakan kepada Yesus.
Saudaraku, biar kita renungkan pada hari Jumat Agung ini. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Mengapa kita harus lebih mencintai Tuhan lagi? Karena apa yang Tuhan Yesus buat kita. Itu bukan hanya sederhana. Dia mau mati secara roh untuk kita. Dan kemudian Allah Bapa membangkitkan dia dari kematian. Saudaraku, dia buat kita. Supaya roh kita yang mati ini dihidupkan. Lalu yang kedua adalah dia mempertaruhkan hidup kekalnya supaya dia mati. Dia mau mati. Saudaraku, bayangkan Allah adalah roh dan roh itu mati. Berarti Allah itu mati. Tetapi dia rela. Kemudian Bapa membangkitkan dia dari kematian. Nah, saudaraku, kita renungkan itu. Biar kita lebih mengasihi Yesus. Lebih menyerahkan diri kepada Yesus. Lalu kemudian dia yang tidak berdosa dijadikan dosa ganti kita. Saudaraku, bagaimana sakitnya dosa itu ditimpakan kepada yang tidak berdosa. Yang kudus tidak bisa bercampur dengan dosa. Tetapi dia harus alami itu. Saudaraku, dia sangat menderita. Maukah kita lebih mengasihi dia? Dan Yesus telah menjadi kutuk buat kita. Dia telah mengambil semua apa yang kita harus alami. Alami kebinasaan kekal. Kita orang-orang terkutuk yang sudah tersedia tempat di dalam kegelapan yang paling gelap. Kita yang diperuntukkan untuk dibinasakan, untuk dilenyapkan. Tapi dia ambil itu di dalam dirinya. Supaya kita diselamatkan. Saudaraku, maukah kita lebih mencintai Yesus? Lalu kemudian dia ditinggalkan Bapa. Karena dosa ditimpakan kepada dia. Dia rela semua. Dia hadapin semua. Karena dia mencintai kita. Maukah kita mencintai Yesus? Maukah kita lebih menyerahkan diri pada Yesus? Dan lebih lagi untuk mau menyembah dia. Saudaraku, ini adalah pesan Jumat Agung. Bahwa biar kita lebih lagi menghormati Yesus. Lebih lagi mencintai Yesus. Dan lebih lagi menyembah Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangun berdiri. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena apa yang Engkau buat kami. Tuhan, kami tidak dapat menangkap dengan lebih lagi. Karena pikiran kami terbatas pada pikiran manusia. Kami tidak bisa menangkap hal yang dahsyat yang Engkau lakukan bagi kami. Bahkan perasaan kami pun tidak bisa menangkapnya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya satu hal kami tahu. Bahwa Engkau telah berbuat hal yang luar biasa bagi kami. Bahwa Engkau telah mengambil segala hal yang harusnya kami alami. Kematian kami. Semua kebinasaan kami. Engkau telah mengambilnya dari kami. Tuhan, bukakanlah mata rohani kami. Supaya kami lebih lagi mengenal tentang penderitaan Kristus bagi kami. Supaya kami lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat. Tuhan berikan imun sistem yang tinggi. Tuhan sembuhkan orang-orang yang kena COVID-19. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati, beri hikmat dalam mengatasi segala sesuatu di dalam negara ini. Kami berdoa untuk presiden kami. Tuhan berikan hikmat supaya
dia dapat memimpin dengan hikmat daripada Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan, kesejahteraan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami mau akhiri ibadah ini. Dan kami mau minta berkat Tuhan. Saudara-saudara, kita bangun berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.